apa namanya sumur tersebut adalah berbagai macam kacamata gaib, kotang, segitiga bermuda ya, BH dan seterusnya. Ternyata dia ditipu. Kemudian setelah dia mencari, ternyata jin yang di atas yang masih kesurupan tadi ngomong, hahaha, goblok awakmu tadi. Ditipu sama si jin tersebut. Ini karena peruqyah ini terlalu banyak mempercayai omongannya jin. Padahal Rasulullah sudah mengatakan shadaqaka wa kadzub. Banyak dustanya jin itu, meskipun omongannya sedikit ada benernya. Ini kata kunci kita ketika kita bermuamalah dengan jin. Yang raga sukma aja kelemahannya, sukmanya gampang keluar dan itu keluar fitrah. Saya tidak anjurkan. Mediumisasi sama, kelemahannya salah satunya jin itu pendusta dan berbahaya kepada mediator jikalau jinnya kuat. Orangnya lemah, mediatornya lemah, jinnya kuat. Jin tingkat provinsi misalkan, kayak tajin air itu kalau masuk dia lama di kamar mandi, yang kena jin itu was-was terus, bahaya. Kamu mengeluarkan juga agak sulit, apapun metode yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah apa tadi? Dengan cara pasien, dan ini banyak dilakukan oleh peruqyah syariah maupun peruqyah aswajah sama-sama, yaitu mengelilingkan pasien, dibacakan sesuatu, kemudian keliling ke rumah, maka dia akan tersedot ke satu tempat atau berhenti di satu tempat yang terdeteksi tower. Jadi tower itu adalah buhul sihir. Dia akan tersedot dan semakin dekat semakin sakit. Ada kelemahannya? Tidak ada. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ini akan menyakiti pasien. Saya ulangi, ini akan menyakiti pasien. Kenapa? Jangankan dia dekat buhul, jarak jauh saja sakit toh. Contoh, kamu suruh deteksi dia di sekitaran rumah, jarak jauh aja, dia terasa tangannya nggak bisa getar, gitu. Apalagi dekat. Maka bahayanya kalau kamu nggak ngerti ini ada santetnya masih ada atau tidak, bahaya dia akan tersakiti. Maka saya tidak ajarkan cara seperti ini, madorotnya agak banyak. Walaupun toh di JRA juga sebagian ada yang menggunakan pasien untuk mencari buhul. Mencari buhul untuk mengkeliling ke rumah dan keliling apa namanya sekitar rumah. Yang keempat adalah dengan media air. Yang keempat adalah dengan cara istilham. Jadi dia mencari melalui mimpi pasien. Jadi ini hanya metode, tidak perlu mengklaim ini ruqyah syariah atau aswajah dan sebagainya. Ini hanya sebagai tajribah saja. Dan inspirasinya adalah bahwa jin ini masuk melalui mimpi dan kita minta mohon kepada Allah supaya lewat mimpi. Dimimpikan itu ada doa-doa khusus. Jadi nanti pertemuan buhul lewat mimpi. Nah, dan ini agak sedikit bahaya karena kalau kamu ajarkan ini nanti ketika dia mimpi serius terus jinnya ngelawan, dia akan bangun tidur keadaan terluka si pasien ini. Walaupun istilham ini ya sudah lama lah kita tahu seperti itu. Itu beda dengan raga sukma, beda. Karena raga sukma kita sadar, kemudian kita kalau istilham itu kita posisi sudah di tingkat gelombang otak kita sudah tidur posisi. Bawahnya lagi, jadi tidur sudah. Nah, yang keempat adalah metode doa. Yang ini saya anjurkan. Nah, insya Allah kelima. Jadi kelima ini adalah melalui doa. Insya Allah tidak ada madharat. Tapi ada kalanya tidak berhasil, ada. Nanti ada sebab-sebabnya. Nah, ini sekalian saya ijazahkan. Caranya adalah begini. Wani biro. Langsung mundur. Kalau ngatur saya, dulu tapi. Apa saja. Jadi cukup mudah sekali. Intinya adalah pada kita harus meyakini Al-Quran itu obat dan harus percaya Allah itu asy-syafi. Caranya adalah kalau kalian melakukan dan terkena dari 8 ini, maka kalian pejamkan mata, hadap kiblat, ya keadaan suci. Kalau ibu berhalangan, kalau yang digunakan untuk mencari itu seorang ibu, maka kalian harus jaga dia, karena seorang perempuan itu agak mudah secara psikologis lemah, ya walaupun secara fisik mereka kuat,
bisa memikul gunung 2 istilahnya ibarat saja. Sedangkan kita hanya 2 itu masih minta bantuan, ya kan? Istilahnya minta, iya, itu masih dibantu. Ada ya. Itu artinya perempuan secara fisik kuat. Ya, yang lemah adalah secara psikologis. Gampang nangis, gampang marah dan seterusnya. Maka ketika dia pencarian, ini ada perempuan yang kena santet dan terindikasi 8 tadi, maka harus ditunggu. Jangan-jangan kesurupan. Nah, kalau sudah dijaga, maka cukup kalian, tangan kalian begini, ke atas begini, terus pejamkan mata. Ini doa di raya itu hamdalah, sholawat, berdoa kepada Allah. Contoh, saya praktekkan terus Yasin ayat terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, jadi saya praktekkan semacam dia begini. Ini yang paling aman dari 5 metode tersebut ya. Saya ulangi, ini 5 metode ini paling aman dan paling mudah. Paling aman, paling mudah, orang awam sekalipun dia pokoknya dapat baca Quran innama amruhu, insyaallah bisa. Orang awam sekalipun lah. Jadi jangan, saya nggak anak pesantren, saya bukan, nggak usah bilang begitu, pokoknya sudah lunas 400.000 syaratnya 400.000. Baik, jadi cukup bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala. Bahkan saya akan praktekkan, coba kalian nanti ngecek di sekitar kalian, kalau ketarik sampean ikuti aja begitu ya. Oke, praktekkan aja sekalian, coba seperti itu. Nah, serius loh, bukan settingan loh ya. Tangannya begini, di sini. Nah, kalau kamu ketarik ke ATM berarti bulunya di ATM. Iya. Berarti pengen kaya kamu. Tangannya yang kanan begini dibuka, gini ditutup. Pertanyaannya kenapa ini ditutup? Supaya supaya tidak fungsikan, dia lebih fokus ke tangan kanan. Jadi kanan ini gunanya mencari jarak jauh. Kita bayangkan, jarak jauh saja orang kalau kena santet sungguhan, tangannya nggak bisa bergerak, keangkat, ketarik. Apalagi kalau kamu mendirikan pasien keliling rumah. Jadi saya tidak anjurkan, karena sudah kita lama kita tinggalkan. Kalau istilham boleh saja agak sedikit aman lah. Dan ini fokus ke sini, baca doa, hamdalah, sholawat, terus nanti tirukan saya, arah ke depan, dan nanti saya jelaskan apa yang terjadi, kalau terjadi apa, itu maksudnya apa gitu ya. Oke, caranya cukup seperti ini. Tangannya ditutup begini, pejamkan mata, menunduk, konsentrasi, fokus hanya ke Allah, jangan ke apapun ya. Tirukan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika hamba terindikasi gangguan sihir, hamba mohon kepadamu, ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba tempat media-media yang dijadikan untuk menyihir hamba. Tunjukkan ya Allah, perlihatkanlah kepada hamba, dohirkanlah ya Allah kepada hamba. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fokus ke telapak tangan kanan, tarik nafas, keluarkan air mulut. Ini tujuannya relaksasi ya, bukan mensugesti. Tarik nafas, keluarkan air mulut. Dalam hitungan ketiga, pergi ke rumah Anda masing-masing. 1, 2, 3. Pergi ke rumah Anda masing-masing. Fokus ke depan rumah. Jika Anda merasa ketarik ke satu energi, ikuti energinya. Terus ikuti dan angkat tangan kanan Anda. Kemanapun tangan kanan Anda mengarahkan, Anda ikuti. Nah, kalau bergerak seperti ini berarti lagi ada masalah. Ikuti saja kemanapun.
kemanapun Anda terasa ketarik, ikuti. Terus, dan entah mengapa tarikan itu akan semakin kuat, dan ingat-ingat lokasinya, ingat-ingat lokasinya. Ingat-ingat lokasinya. Terus. Baik, dalam hitungan ketiga buka matanya, 1, 2, 3, buka matanya, ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tangannya dipegang, tarik, buang. Karena nanti memungkinkan energi yang luar masuk ke tangan. Buang, bismillahirrahmanirrahim, buang ke atas, jangan ke temenmu. Seperti itu. Tarik nafas, relaksasi, keluarkan air dulu. Oke, buka matanya. Jadi saya akan tanya baik-baik apa yang terjadi di mereka, dan saya akan terangkan apa sih sesungguhnya yang terjadi. Ya, kita tanya dulu. Pertanyaan contoh seperti ini. Ini Ramen ketarik kemana? Ke sebelah rumah biasa ibu nyuci piring, tapi yang di luar itu ada parit kecil. Saya bentar di sini. Biar orang-orang tahu ngomong apa kamu. Kamu tarik kemana? Ketarik ke rumah sebelah kanan rumah. Itu ada rumah saya tingkat Yai. Di situ ada saluran air dari atas ke bawah, itu ada kayak kotak kecil. Kotak kecil untuk terusannya ke mana? Ke parit. Ya di kotak kecilnya itu. Bak kontrol. Iya. Bak kontrol. Ya. Itu kenceng betul tadi. Narik banget gitu. Oke. Baik. Itu gratis ya, saya tunjukkan caranya tes. Tapi sebenarnya itu apakah murni santet? Enggak. Jadi itu untuk semua jenis gangguan. Untuk ain, masuk syaitan juga bisa. Pertanyaannya, untuk supaya kalau mereka ketarik ke satu tempat, itu yang terkena santet itu akan ketarik ke depan rumah, samping kiri rumah, atau belakang rumah. Nah, pertanyaannya nih, sampean keluhannya di belakang atau di depan? Keluhan fisik itu loh, sampean penyakitnya itu loh. Misalkan kepala pusing, dada sesak atau apa? Dada sesak. Nah, seperti ini namanya masus syaitan, kesenvelan. Jadi para sahabat, bisa semua gangguan apapun lah, kalian tidak usah belajar yang aneh-aneh. Walaupun saya tidak mengharamkan atau tidak misalkan kalau kalian nggak punya duit, nggak usah pakai belajar raga sukma, prana, reki, apapun. Nanti habisin duit. Cukup belajar dengan al-falak an-nas. Jadi seperti ini namanya bukan sihir, tapi masuk setan, dia diganggu setan. Setan dari mana? Setan jin kalau di selokan itu biasanya jin kafir. Dan itu bisa jadi nyerang keluarga kalau seandainya dia sering membuang air mendidih di selokan tersebut. Maka dia akan menyerang ke daerah dada, daerah kepala, dan ini. Kalau ini dia akan ngerasa di sini, di dada. Nah, kalau sihir itu dari belakang serangannya. Karena tadi saya sampaikan dia tidak bisa membunuh depan, dia akan nyerang ke belakang. Sebagai manifestasi itu Allah menzahirkan lewat belakang. Jadi khas dari sihir. Kalau ini tidak sihir. Kesemvelan. Jadi cirinya kalau di depan itu masuk setan, kalau depan sihir. Begitu para sahabat, mudah kan? Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini ketarik kemana? Sebentar, mic-nya saya taruh biar tahu. Tadi saat praktek tadi, tangan saya bergerak ketarik ke arah depan pintu. Pintu tempat yang saya tinggalin di situ. Sebelah kiri kalau dari sini. Nah, dari situ kenceng banget. Terus saya khoyali lagi. Bukan khoyali. Saya niatkan lagi masalah sama pasangan saya. Ternyata ada lagi di sebelah kirinya juga, di daerah perutnya gitu. Oh iya. Oh iya. Baik. Nah, seperti ini pemirsa, para sahabat semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan saya muliakan, juga dimuliakan Ibn Upin. Orang karo ketarik pintu, ya kan, itu jelas santet. Saya ulangi, bukan sugesti, itu jelas santet. Dan kalau dia ketarik lagi ke perut istrinya, nah ini namanya sihir iskotul hamil atau
sihir-sihir yang untuk menghalangi keturunan lah, menggugurkan kandungan keturunan. Pertanyaan saya,